Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari PS Team akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat sebuah proyek bernama EcoPos. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Muhammad Aprilan Tanjung dengan NIM A11 2023 15412 sebagai backend developer. Saya Isyana Syabani dengan NIM A1120231533 selaku front-end web developer. Saya Nisa Angelika Nugraha dengan NIM A11 2023 sebagai front-end developer. Saya Kamila Falashifa dengan NIM A112023151166 sebagai front-end mobile development. Saya Sujai Veronica dengan NIM A11 2023 selaku front-end mobile development. Next. Nah, jadi untuk aplikasi EcoPos itu ada core fiturnya. Yang pertama itu ada transaksi POS, report penjualan, role dan permission management, manajemen produk, manajemen pajak, open bill system, diskon, dan promo. Next. Selain itu ada juga fitur manajemen stok, sistem multi-user, ekspor data, absensi berbasis lokasi, autentikasi dan SSO, dan log aktivitas. Next. Nah, untuk teknologi yang kita gunakan itu front end webnya itu menggunakan Next.js dan Tailwind. Untuk library-nya itu menggunakan Set.jn. Untuk front end mobile-nya itu menggunakan Flutter dan state management apa ya namanya ya? BLOC. Selanjutnya itu untuk backend itu menggunakan Laravel, database-nya menggunakan PostgreSQL dan authentication permission-nya itu menggunakan Laravel Centum dan Speti. Version control-nya itu menggunakan GitHub. Untuk PDF export engine-nya itu menggunakan DOM PDF dan location service-nya itu menggunakan Google Maps API. Next. Nah, berikut adalah ERT dari aplikasi kami. Next. Nah, ini untuk flow, user flow dari aplikasi kami. Next. 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 Oke, mungkin lanjut aja ke demo aplikasi terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama itu eh, saya akan menjelaskan sedikit tentang dari backend backendnya, dari sisi backendnya. Mungkin Aisyah, biar aku yang searching. Jadi untuk backendnya sendiri itu ada kisaran 50 endpoint, 50 lebih endpoint. Nah, di sini sudah berjalan semua dari authentication, dari endpoint outlets, role, produk, kategori, payment method, voucher, chart, ada open bill juga, banyak ada transaction, untuk report juga udah berjalan, selanjutnya ada absensi juga, dan logs. Nah, mungkin contoh sedikit. Nah, ini ketika login akan mendapatkan token. Ketika saya masukkan ke endpoint logs, nah, di sini ketika role denied-nya itu ketika nggak punya permission akan muncul message you are not authorized to access the resource. Nah, jadi kita bisa menggunakan user yang bisa
yang memiliki permisinya. Nah, di sini sukses dan terlihat dari logs-logsnya. Nah, logs activation-nya. Dan mungkin untuk endpoint backend yang lain itu langsung aja ke aplikasinya. Hmm, Next, dari webnya mungkin bisa dijelaskan. Aku coba sustahin dulu yuk. Tapi nanti nek nggak bisa tolong ya, Is. Hmm. Hmm. Waduh. Nah, jadi untuk web itu pertama emang user itu akan disuruh login dulu dengan email sama password yang udah mereka punya. Terus nanti untuk setelah login, dia bakal punya eh aduh, kok bingung ya. Jadi nanti di bagian inventory itu pertama ada produk. Nah, produk ini isinya produk-produk yang dipunya sama si outlet. Kayak gitu. Just di produk, misal kita bisa tambah produk di sebelah sini. Misal namanya kue, terus kategorinya, misal snack, stoknya misal 20, editnya misal item, harganya misal 15.000, minyak, berapa sih? Terus nanti di sini juga udah kasih tahu gitu tentang net profitnya. Terus tinggal kalau kita mau simpan, tinggal simpan aja. Tapi kalau misal nanti mau bikin produk baru biar nggak ribet, nah, itu ada simpan dan buat baru. Kalau misal nggak jadi, bisa tinggal klik yang batal. Nah, datanya itu udah masuk di sini. Terus di bagian ini bisa diatur stok sama non-stoknya. Terus bisa juga diedit. Misal jadi 25, simpan. Nah, gitu. Terus juga bisa dihapus. Bisa di-delete. Nah, terus di bagian produk ini tadi kan di sini tuh ada kategori. Nah, kategorinya itu di set di bagian ini. Bisa kita bikin kategori baru. Apa ya? Misal teh, simpan. Nah, gitu. Terus kalau misal mau dihapus, dihapus gitu. Terus di user, dia di sini tuh ada kayak daftar user. Nah, kalau dia diberikan permission, yaitu di sini. Nah, nah, ini kalau misal mereka punya permission-permission yang diperbolehkan, maka dia itu nanti bakal bisa ngedit usernya ini, atau misal new user, atau role-nya juga nanti bisa di-set. Nah, permission-nya ini di-setnya di bagian role. Misal new role, misal namanya kasir,
Nah, terus nanti tinggal misal ada dicek-cek aja bagian apa permission yang dia butuhin, misal aja ini, kemudian klik simpan. Nah, di sini udah masuk gitu nanti edit sama delete-nya sama di bagian usanya, misal bikin user juga tinggal soal kasih ya. Hmm, oh, nah, di sini kasih ya gitu. Terus kita pilih outlet. Terus misal kalau udah tinggal di create user atau simpan dan buat baru cancel. Prinsipnya juga sama kayak yang di produk tadi. Nah, tadi kan udah masuk nih kas ya. Kalau di delete juga bisa tinggal di delete hapus. Tuh, terus untuk general settingnya ini untuk ngeset outlet name sama address phone number sama tag yang ada di outlet yang sedang di login kayak gitu. Terus terakhir yang bagian logout, nah dia bakal balik ke halaman login dengan hapus token seperti itu. Akan dilanjutkan oleh Aisyah. Baik, izin melanjutkan. Izin share screen terlebih dahulu. Sup, 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 sup. Ca- Oke, jadi untuk yang fitur yang saya buat yaitu yang pertama ada dashboard. Di sini menampilkan rekap dari income di hari ini, salesnya juga berapa, dan best selling produknya itu ada apa aja. Setelah itu kita lanjut ke voucher. Nah, di sini kita bisa generate vouchernya. Voucher 25. Kita setting tanggal vouchernya dari kapan sampai kapan untuk nominalnya, sama minimum pembeliannya itu ada berapa. Untuk type-nya juga kita setting dia nominal atau persen. Lalu statusnya kita set. Setelah itu kita create untuk vouchernya. Oke, setelah itu voucher ini juga bisa kita edit. Ya, bisa diedit dan bisa kita hapus juga. Oke, setelah itu ada payment method. Di sini juga sama. Kita create payment methodnya, juga ada CROD-nya juga. Fitur search-nya juga bekerja. Setelah itu ada fitur POS. Di sini nge-fetching data produk yang sudah dibuat oleh Ica tadi. Dan ini bisa juga per kategori, misal beverage. Nanti muncul produk yang kategorinya beverage. Setelah itu kita add to chart. Datanya masuk beserta detail transaksinya. Misal kita mau open bill, kita bisa create open bill. Nama customer-nya, datanya masuk ke laman open Asia. Setelah itu kita coba untuk create transaksi. Kita proses payment-nya. Misal kita tanpa voucher,
Kita pilih uangnya cash. Kita coba untuk pay it, untuk paymentnya sukses. Oke, lalu kita coba fitur selanjutnya yaitu ada selling history. Di sini menampilkan history dari penjualan. Ada best selling produknya sama transaction historinya. Dan yang terakhir itu ada fitur report. Di sini untuk report penjualan dan juga report kasir. Misal kita mau report penjualan di 1 Juli sampai dengan 13 Juli. Kita klik generate. Di sini kita keluar laporan penjualan dari total penjualan dan laporan penjualannya. Setelah itu ada ringkasan transaksi dan detail transaksinya. Dan dari report ini juga bisa kita print, bisa kita download juga. Datanya keluar PDF seperti ini. Begitu pula dengan kasir report juga sama, keluar detail kasir reportnya. Mungkin cukup itu dari web front end web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mobile. Baik, saya akan melanjutkan. Mohon untuk Siva share screen. Bentar. Saya akan menjelaskan fitur yang saya buat, yaitu yang pertama, kita akan masuk ke halaman login. Kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username dan password. Kemudian kita login. Nah, kemudian ini ada fitur dashboard yang saya buat, yaitu ada today income, terus sales today, kemudian ada today best selling products. Kemudian kita masuk ke selling history. Nah, selling history ini berisi tentang base product. Nah, itu tercatat ada 3. Kemudian ada transaction history. Di situ terdapat tanggal, total harga, kemudian ada diskon, kemudian metode pembayarannya menggunakan apa, kemudian berapa pembayarannya, kemudian juga ada kembaliannya. Itu juga ada kode berupa string acak. Kemudian lanjut ke halaman report. Eh, Dilanjutkan Siva untuk check-in. Baik. Untuk halaman report, kita perlu check in terlebih dahulu. Demikian pula untuk halaman
POS, dan produk. Di sini saya tidak bisa check-in dikarenakan jarak dengan outlet. Apabila user sudah check-in, maka dapat mengakses halaman produk, halaman pos, dan halaman report. Untuk halaman produk di sini user dapat menambah produk, kategori, dan select email. Lalu create. Dan pada halaman produk ini, user juga dapat edit dan delete. Kita coba untuk delete. Selanjutnya untuk POS, sini saya akan mencoba untuk menambah item. Tapi nggak bisa dipencet ya. Bentar. Refresh. Eh, Selanjutnya pada halaman POS, kita akan melakukan transaksi, memasukkan, bisa memasukkan notes, voucher, payment method, payment. Sini payment methodnya misal QRIS. Lalu proses to payment, maka akan berhasil. Selanjutnya untuk Kemudian report, saya akan melanjutkan untuk halaman report. Kita masuk ke halaman report. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal start tanggal, kemudian tanggal berakhirnya kapan. Kita permisalan saja. Kemudian kita bisa melihat laporan penjualannya. Tampilannya seperti ini. Kemudian dapat diekspor penjualannya dalam bentuk PDF. Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian kita lihat laporan kasir. Kurang lebih laporan kasir juga sama, terdapat laba kotor, juga laba bersih. Kemudian laporan kasir juga bisa diekspor dalam bentuk PDF.
Seperti itu tampilannya. Cukup sekian dari Dev Mobile. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.